Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Sabar Nur Rahman, dalam diskusi tentang ICT for Learning. Kali ini kita masih bicara soal Edmodo bagian kedua. Di bagian pertama, kita sudah berhasil membuat sebuah akun di Edmodo, lalu masuk, membuat sebuah kelas, dan melakukan sedikit kustomisasi dalam hal profile, kita mengajar di mana, dan seterusnya. Nah, kali ini kita akan lebih jauh mengeksplor tentang sebuah kelas, bagaimana kita mengelola sebuah kelas di Edmodo. Anda pilih menu kelas di sini, classes, nanti akan muncul daftar kelas yang pernah kita buat. Sebelumnya kita sudah membuat kelas 7A. Jika Anda kepingin menambahkan kelas lagi yang lain, misalnya Anda juga mengajar di kelas 8, maka Anda klik ini, create new class, create new class, lalu Anda pilih atau Anda isi nama kelasnya, misalnya kelas berapa? 8B misalnya ya. Jadi sebanyak apa Anda mengajar di sekolahan Anda, ya Anda harus membuat kelas sebanyak itu ya. Ada yang mengajar kelas 7A, bikin kelas 7A, Anda mengajar kelas 8B, bikin 8B begitu. Describe ini silahkan Anda isi, misalnya kelas online IPA, tidak juga boleh ya, nggak apa-apa. Lalu select grade, tadi kita bilang kelas 8, subjeknya kita mengajar science IPA misalnya, IPA di SMP itu adalah basic science. Lalu warna ini Anda bisa mengubah, silahkan ya, suka-suka kita. Lalu pilih create, maka dengan demikian kini kita sudah memiliki 2 kelas ya. Begitu muncul seperti ini Anda pilih explore kelas saja, nggak apa-apa. Nah, kita sudah punya 2 buah kelas ya, yakni kelas 7A dan kelas 8B. Jadi kalau ingin lihat daftar kelas, pilih menu kelas, muncul 7A, 8B. Langkah berikutnya adalah kita akan mencoba untuk mengelola kelas kita ya. Kita pilih coba kelas 7A. Nah, seperti ini. Di sini ada informasi kelas 7A, pengajarnya Sabar Nur Rahman, subjeknya Science kelas 7. Nah, terus yang penting adalah ini. Kelas code. Jadi ini adalah kode kelas. Dalam hal ini kode kelasnya adalah RVEWRP. Nah, kode kelas ini yang akan kita berikan kepada siswa kita. Jadi agar siswa kita itu bisa bergabung dengan kelas kita, maka kita beri kode kelas seperti ini. Bagaimana cara siswa kita bergabung? Nah, suruh mereka untuk masuk ke menu kelas. Jadi kalau mereka sudah punya akun sebagai siswa, lalu silahkan mereka diminta untuk masuk ke menu kelas seperti ini. Lalu di pojok kanan atas ada tanda plus di sini. Anda pilih tanda plus ini. Lalu mereka diminta klik join kelas. Ya, begitu kita klik join kelas, nah maka mereka diminta untuk memasukkan kode yang baru kita share kepada mereka. Oke ya, jadi mereka menuliskan kodenya di sini lalu klik join, maka dengan seperti itu siswa kita sudah bergabung dengan kelas 7A. Oke, jadi kode kelas ini yang kita berikan kepada siswa kita. Nah, kalau mereka melakukan apa yang tadi kita arahkan, maka mereka sudah menjadi member dari kelas kita. Nah, singkat cerita kita sudah berada di ruang kelas 7A. Lalu apa saja yang bisa kita lakukan di ruang kelas 7A ini? Nah, karena ini dirancang sebagai sebuah learning management system yang bernuansa atau berkarakter sosial media, maka polanya adalah ya seperti Anda main Facebook, seperti Anda main Twitter, bahwa Anda akan memposting sesuatu. Ya, jadi Anda klik seperti ini, lalu Anda memulai memposting sesuatu di sini. Ya. Buat kalimat sapaan misalnya untuk yang pertama, Assalamualaikum. Assalamualaikum anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini gitu. Nah, misalnya seperti itu, lalu kita posting. Jadi dirancang ya sangat dekat dengan anak-anak. Jadi ini polanya sinkronus baiknya ya. Saat kita mulai masuk di kelas 7A, anak-anak kita juga sudah masuk di kelas 7A. Ya. Lalu
Mereka akan mendapat sapaan dari kita ini, Assalamualaikum anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Lalu mereka diminta untuk membuat komen di sini. Ya, mereka tentunya akan menjawab Waalaikumsalam dan seterusnya. Ini bagian dari presensi mungkin ya. Yang menjawab berarti masuk, yang tidak menjawab berarti dianggap tidak masuk misalnya. Mereka akan klik komen lalu membuat komentar di sini. Lalu setelah ada komen, setelah mereka mengetikkan komen, klik komen begini, ya, maka komen dari siswa akan bisa kita terima. Misalnya seperti itu yang sederhana. Nah, setelah menyapa, kita akan masuk ke pelajaran misalnya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang apa gitu ya, bla bla bla. Silahkan Anda mengembangkan sendiri nanti. Belajar tentang apa? Tujuannya apa? Misalnya gitu ya, menyampaikan tujuannya apa. Terus mungkin Anda menyampaikan apersepsi gitu ya, apersepsi apa saja, pokoknya untuk mengawali pembelajaran ya, untuk mengawali pembelajaran kira-kira apa yang bisa kita sampaikan. Oh, biasanya apersepsi dulu baru tujuan ya, apersepsi terus tujuan pembelajaran. Ya, Anda tuliskan tapi di sini misalnya apersepsinya ya, pernahkah kalian apa gitu ya. Oke, untuk itu hari ini kita akan belajar apa gitu. Lalu setelah itu Anda posting. Nah, modelnya sapaan seperti itu, pola pembelajaran di Edmodo. Jadi sebaiknya memang sinkronus ya. Kita menyampaikan salam, mereka menjawab. Kita menyampaikan materi, mereka langsung bereaksi gitu ya. Lalu di samping teks, apalagi yang bisa kita informasikan melalui kelas kita ini? Kita contohkan beberapa ya. Jadi bisa saja kita mengajak siswa kita untuk mengamati gambar, misalnya gitu ya. Amati gambar berikut, misalnya gitu ya. Amati gambar berikut. Lalu kita nanti akan memposting sebuah gambar. Lalu dari gambar itu mereka disuruh apa, diminta apa? Ya, amati gambar berikut. Lalu misalnya, adakah hal yang ingin Anda tanyakan misalnya ya? Anda tanyakan tentang gambar tersebut, misalnya seperti itu. Lalu kita posting sebuah gambar ya. Caranya apa? Pilih ini dia, attach file and image ya. Pilih attach file and image seperti ini. Lalu kita akan dibawa ke folder komputer kita. Kita mau mengirimkan gambar apa misalnya gitu ya. Misalnya saya mau mengirimkan gambar ini ya. Gambar orbit misalnya. Saya open. Kemudian setelah itu ini sedang proses. Nah, setelah beres lalu pilih post. Ya. Oke, nanti maka siswa akan bereaksi mestinya ya. Amati gambar berikut, mereka akan mengamati. Terus dari selamatan kita akan meminta mereka untuk bertanya tentang gambar ini. Maka mereka diminta untuk bertanya lewat bagian komentar. Jadi menariknya seperti itu. Oke, selain teks, gambar seperti ini, lalu apalagi yang bisa kita input atau yang bisa kita posting pada Edmodo ini? Ya. Oke, selain teks, gambar, kita juga bisa menampilkan video. Ya, jadi bisa ada perintah begini, amati video berikut. Lalu begitu ya. Lalu mestinya kita suruh melakukan sesuatu, jangan hanya mengamati ya. Misalnya cari informasi tentang apa gitu ya, bla bla bla, yang sesuai dengan konten video yang kita siapkan. Seperti tadi, kita tinggal pilih attach file and image. Seperti itu. Kemudian seperti biasa folder komputer kita untuk mencari video yang akan kita yang akan kita sampaikan kepada mereka. Misalnya ini video tentang Edmodo gitu ya. Open. Nah, setelah ini proses berjalan, sepertinya masih proses ya. Kita tunggu. Oke. Proses sudah berhasil, sudah selesai proses untuk mengupload, lalu tinggal kita posting ya. Klik post. Ya, maka hasilnya seperti ini ya.
amati video berikut, lalu cari informasi tentang apa, nanti anak-anak bisa memutar video ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jumpa lagi dengan saya. Kita matikan saja. Nah, itu dia. Jadi kita tadi sudah belajar di Edmodo kita bisa memasukkan teks seperti teks-teks biasa seperti ini, lalu memasukkan gambar seperti ini contohnya, dan juga memasukkan video seperti ini. Ya, selain kita bisa mengupload video yang berasal dari komputer kita juga bisa memanfaatkan video di YouTube untuk ditampilkan di dalam kelas Edmodo kita ini. Ya, caranya adalah kita mulai dari posting ya. Perhatikan seperti biasa, perhatikan video dari YouTube berikut. Nah, cuma kalau untuk dari YouTube agak sedikit perlu trik ya, karena kita lihat ke bawah ini belum ada menu add link. Nah, triknya adalah kita post dulu seperti ini apa adanya. Perhatikan video dari YouTube berikut, lalu kita posting seperti ini. Nah, baru setelah itu kita buka lagi melalui menu edit di sini nih, ada 3 titik di sini, ada klik, lalu muncul edit post. Betul ya, ada edit post, klik saja edit post. Nah, baru setelah ini muncul ini add link gitu, nggak tahu ini polanya harus seperti itu prosesnya. Nah, Anda pilih add link. Nah, berarti kita harus menyiapkan link berupa embed ini ya, berupa kode embed dari sebuah video di YouTube. Ya, caranya Anda masuk ke YouTube, lalu Anda putar sebuah video di YouTube yang ingin Anda tampilkan di di Edmodo kita. Misalnya saya ini ada contoh sudut paralak bagaimana cara mengukur jarak bintang. Pastikan ini sudah jalan video YouTube-nya. Lalu di bagian bawah sini ada share. Ya, maka pilih share saja. Pilih share. Lalu Anda pilih yang embed. Pilih yang embed. Klik embed. Maka muncul kode iframe, kode embed yang bisa kita pakai untuk dipasang pada Edmodo. Anda klik kiri sehingga terpilih blok seperti ini ya, keblok semuanya. Lalu klik kanan, lalu copy. Setelah itu kita kembali ke Edmodo. Kemudian Anda paste, atau istilah yang lain Anda paste gitu ya. Anda paste, Ctrl V juga boleh. Kode embed yang tadi sudah kita copy dari YouTube, lalu kita tulis title-nya, misalnya video apa gitu ya, lalu pilih OK. Ya, seperti itu caranya kita memasukkan video dari YouTube. Ini lebih cepat, lebih mudah, lebih ringan, karena tidak perlu proses upload dari komputer kita. Ya, jadi kalau Anda bandingkan antara menaruh video yang berasal dari komputer, ini yang pertama, dengan yang dari YouTube, jelas lebih ringan, lebih mudah yang dari YouTube. Jadi saya sarankan Anda cukup ngambil dari YouTube dengan cara mengcopy kode embednya ya. Ya, begitu mudahnya untuk menampilkan video dari YouTube. Nah, oke, selain tadi kita sudah memasukkan teks, gambar, video dari komputer kita, video dari YouTube, apalagi yang bisa kita tampilkan pada ruang kelas kita ini? Ya, yang justru wajib yang mesti kita tampilkan adalah materi, ya, yaitu bahan ajar ya. Misalnya pelajari bahan ajar berikut. Nah, bahan ajarnya mestinya berupa PDF ya, atau mungkin kalau terpaksa PPT gitu nggak apa-apa. Caranya Anda pilih attach file ya, pilih sama seperti yang tadi memasukkan gambar atau video, pilih attach file, lalu kita akan dibawa ke Windows Explorer kita, lalu cari file pembelajarannya ya, misalnya kita punya file pembelajaran apa gitu ya. Nah, misalnya ini ada modul sistem sonar, misalnya begitu ya. Anda pilih saja. Saya sarankan sih bentuknya PDF ya, bentuknya PDF untuk anak-anak kita itu. Klik, lalu open, lalu ini proses. Sepertinya sudah selesai, lalu kita masih proses ya ini. Tanda hijaunya masih berjalan. Oke, setelah itu kita pause ya. Jika proses upload sudah selesai, kita pilih pause.
maka nanti anak-anak bisa mengakses bahan ajar kita. Mungkin baik kalau sekalian kita beri perintah ya, disuruh merangkum atau disuruh mengerjakan soal pada halaman berapa, begitu di sini muncul ya, latihan misalnya gitu ya. Oke, jadi kira-kira gitu, bisa menampilkan teks, menampilkan gambar, video. Selain itu kita juga bisa boleh sekali-kali membuat polling ya. Anda pilih posting, terus di bawahnya ada create polling ya, polling tentang apa saja, apakah pelajaran hari ini membuat Anda gembira atau apa gitu ya, maka Anda boleh create a poll, lalu beri pertanyaannya gitu ya, apakah kegiatan belajar hari ini membuat kalian bertambah pengetahuannya. Nah, misalnya gitu. Kalau jawabannya hanya iya dan tidak misalnya gitu ya, iya, tidak, gitu. Ya suka-suka kita. Terus nanti kita posting, maka nanti anak-anak akan memilih yang mana. Ini belum ada yang menjawab. Jadi begitu ada yang menjawab, nanti muncul ada persentase. Yang merasa bertambah pengetahuannya berapa persen, yang merasa tidak bertambah berapa persen. Ya sekedar untuk membuat hubungan antara kita dengan anak-anak. Nah, kira-kira itu yang bisa kita posting, yang bisa kita masukkan dalam ruang diskusi kita di Edmodo. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.